Pembagian hadis ditinjau dari aspek kuantitas rawi dan skema sanad hadis. Ada 3 pokok pembahasan yang akan kita pelajari nih. Yang pertama, hadis mutawatir. Lalu yang kedua, hadis ahad. Dan yang terakhir, skema sanad hadis. Yuk, kita mulai. Apa sih itu hadis mutawatir? Secara etimologi, mutawatir adalah isim fa'il mustaq dari at-tawatur yang artinya at-tatabu atau berturut-turut. Sedangkan secara terminologi, mutawatir adalah khobar yang didasarkan pada panca indera yang dikhobarkan dari sejumlah orang yang mustahil menurut adat mereka yang bersepakat untuk mengkhobarkan berita itu dengan dusta. Nah, jadi kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya, hadis mutawatir adalah hadis yang disampaikan oleh rawi yang banyak jumlahnya secara berturut-turut pada setiap lapisan generasi, di mana menurut adat kebiasaan mereka mustahil berkumpul untuk membuat kebohongan. Adapun syarat-syarat dari hadis mutawatir, yang pertama, periwayatan yang disampaikan oleh rawi-rawi tersebut harus berdasarkan tangkapan panca indera. Lalu yang kedua, jumlah rawinya harus mencapai kuantitas tertentu sehingga tidak mungkin mereka berdusta. Dan yang terakhir, adanya keseimbangan jumlah antara para perawi dalam tobaqo pertama dengan jumlah rawi dalam tobaqo berikutnya. Hadis mutawatir ini terbagi menjadi 2, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Lalu apa pengertiannya? Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang susunan redaksi dan maknanya sesuai antara riwayat yang satu dan lainnya, yaitu hadis yang bunyi lafaz, hukum, dan maknanya. Sedangkan untuk hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang berlainan bunyi dan maknanya, tetapi dapat diambil makna umum. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu hadis ahad. Apa sih itu hadis ahad? Secara etimologi, kata al-ahad adalah bentuk jamak dari ahad dengan makna al-wahid, yang artinya sesuatu yang diriwayatkan secara perorangan. Sedangkan secara terminologi adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang terdapat pada hadis mutawatir. Yang dimaksud persyaratan di sini adalah kuantitas perawi, yang mana pada hadis ahad, kuantitas perawinya di bawah hadis mutawatir. Berdasarkan jumlah sanad, hadis ahad terbagi menjadi 3, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan juga hadis gharib. Hadis masyhur ialah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 2 sanad atau diriwayatkan dari sahabat oleh sejumlah perawi yang tidak mencapai derajat mutawatir, kecuali derajat mutawatir tersebut hanya pada tobaqo sesudah sahabat dan seterusnya. Untuk hukum hadis ini wajib diamalkan ya. Kemudian hadis aziz. Hadis aziz ialah hadis yang diriwayatkan oleh sedikitnya 2 perawi dalam semua tingkatan sanadnya. Dan yang terakhir hadis gharib. Hadis gharib ialah hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang perawi saja pada setiap tobaqot atau tingkatan sanad atau pada sebagian tobaqotnya. Selanjutnya, untuk contoh dari hadis masyhur, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkunut selama 1 bulan setelah ruku, mendoakan hukuman atas tindakan kejahatan penduduk Ri'lin dan Zakwan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun contoh dari hadis ahad yang artinya tidak kurang perawinya dari 2 orang pada seluruh tingkatan sanad. Kemudian untuk hadis gharib sendiri terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu gharib mutlak dan gharib nisbi. Gharib mutlak yaitu hadis yang menyendiri seorang perawi dalam periwayatannya pada asal sanad. Contoh dari gharib mutlak ini ada pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya sesungguhnya seluruh amal itu bergantung pada niat. Selanjutnya gharib nisbi yaitu hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari seorang perawi pada asal sanad atau perawi tingkat sahabat. Namun di pertengahan sanadnya terdapat tingkatan yang perawinya hanya sendiri atau 1 orang. Seperti pada contoh hadis yang diriwayatkan oleh Malik dari Al-Zuhri
dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah dan di atas kepalanya terdapat al-mighfar atau penutup kepala. Selanjutnya ke pembahasan yang terakhir, yakni skema sanad hadis. Berikut diambil dari sebuah hadis dan skema sanadnya ada 6. Yang pertama, Abdullah bin Muhammad, lalu Ibnu Muhadi, lalu Sufyan, Ibnu Hasin, Abi Sholih, Abi Hurairah, dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian berbicara terkait rawi, maka rawinya yang pertama yakni dari Abu Hurairah, Abi Sholih, Ibnu Hasin, Sufyan, Ibnu Muhadi, Abdullah bin Muhammad, dan yang terakhir Imam Al-Bukhari sebagai mukharrij.